بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب وتنفتح البصائر بعد غين فتنكشف الغيان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta hidayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di musala ikhlas dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita masih dapat menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majelis taklim pada pagi hari ini. Semoga segala amal ibadah yang telah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Semoga kelak kita semua termasuk ke dalam golongan yang mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah musala ikhlas yang kami hormati, sebelum memulai taklim pada pagi hari ini, izinkan kami menyampaikan beberapa maklumat yang pertama, yaitu mengenai laporan kas musala ikhlas pada pekan kelima di bulan Mei 2026. Pada laporan kas minggu lalu, saldo sebesar Rp1.150.615, pemasukan sebesar Rp1.875.000, lalu pengeluaran sebesar Rp2.900.000, sehingga sisa kas saldo DKM musala ikhlas saat ini sebesar Rp125.615. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran kepada para jemaah yang sudah menyisihkan sebagian hartanya untuk musala ikhlas ini. Untuk itu mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan para jemaah yang sudah berinfak dan bersedekah sebagian hartanya di jalan Allah, Allah membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Allah memberikan umur yang panjang dan memberikan kesehatan. Allah memberikan rezeki yang luas dan dipenuhi keberkahan, dan mudah-mudahan apa yang diniatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita doakan juga bagi saudara muslim kita, bagi yang sedang sakit maupun yang sedang tertimpa musibah, semoga Allah segera memberikan kesembuhan dan kemudahan atas segala semua kesulitannya. Ala hadini wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maklumat yang kedua, yaitu Ustadz yang mengisi kajian pada pagi hari ini, yaitu diisi oleh Ustadz Ahmad Lutfi Arsyad. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita doakan bersama, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kesehatan, keberkahan dan keselamatan kepada beliau dan beserta keluarga,
Semoga Allah memudahkan segala urusan beliau, baik urusan dunia maupun akhirat, serta senantiasa menjaga dan melindungi beliau dalam naungan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Adapun tema yang akan disampaikan pada kajian pagi hari ini yaitu menuju hidup selamat. Oleh karena itu, kami mengajak kepada Bapak Ibu jemaah sekalian untuk dapat menyimak kajian ini dengan baik. Apabila nantinya terdapat pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin disampaikan, insya Allah dapat disampaikan pada sesi tanya jawab yang telah disediakan. Demikian maklumat yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Apabila terdapat kekurangan maupun kehilafan dalam penyampaian, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi perhatian bersama serta membawa keberkahan bagi kita semua. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menyimak kajian yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Lutfi Arsyad. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibni abdillah wa khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi alladhina qamu bihibdi syari'ah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Al-ayah wal ma'na wallahu a'lam bi muradihi bidzalik. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin was-sakirin wal 'amilina walhamdulillahi rabbil. Tiada kata yang pantas kita ungkapkan dan tiada tutur yang patut kita haturkan melainkan ungkapan rasa syukur kepada Allah Jalla Jalaluh atas anugerah kenikmatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Pada subuh kali ini kita masih diberikan kesempatan bisa sama-sama salat subuh berjamaah mengikuti kajian asbu'iyah. Ini merupakan bagian anugerah yang tidak terhingga. Salawat beserta salam semoga terus terlimpah curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah untuk terus berusaha melaksanakan syariatnya. Harapan terbesar agar kelak nanti kita diakui sebagai umatnya yang mendapatkan jaminan syafaat dari baginda Nabi Muhammad. Al-mukarramun wal muhtaramun, para masyayikh, para asatid, guru-guru kita, para orang tua kita,
wabil khusus Ketua DKM beserta jajaran pengurus Dewan Penasehat dan juga para jamaah Musalla Al-Ikhlas. Mudah-mudahan nama musalla ini menjadi doa buat kita agar kita terus bisa menanamkan nilai-nilai keikhlasan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita pada hari ini kembali bisa bermuajahah, bersilaturahmi untuk sama-sama saling membantu, menolong, mengingatkan dalam kebaikan dan nilai ketakwaan sesuai dengan perintah Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian untuk berbuat baik, setiap perbuatan yang baik dan juga nilai-nilai ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan jangan sekali-kali kalian tolong menolong dalam perbuatan maksiat atau dosa dan permusuhan. Oleh karena itu, anugerah yang tidak terhingga pada hari ini, pada subuh kali ini, kita bisa mengikuti sholat berjamaah dan kajian subuh. Apalagi saya lihat bukan hanya bisa ikut kajian subuh, tapi bisa ngeteh bersama juga. Bukan hanya teh bersama, ada roti dan lontong juga. Masya Allah. Pokoknya kalau ngaji ada makanannya, insya Allah gampang masuk makanannya. Saya teringat pesan baginda Rasul dari Imam Anas bin Malik radhiyallahu an, perawinya Imam Tirmidzi. Salah satu yang pernah saya baca kitabnya, hadis ini ada dalam kitab Azkar An-Nawawi. Man shallal fajr ay subha fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a syamsu thumma shalla rak'atain kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin. Man shalla, siapa saja orangnya, man sinten mawon tiange sahabai jalmina sholat yang melaksanakan sholat fajar ay sholat subuh bijamaatin dalam keadaan berjamaah. Beres sholat berjamaah kemudian duduk berzikir mengingat Allah, termasuk mengaji, mengajak mengingat Allah. Gak lama-lama, hatta tatlu'a syamsu, sampai keluar matahari atau sampai waktu syuruk. Jadi MC sudah menyampaikan kajian kita kurang lebih sampai waktu duha atau syuruk. Karena ngaji mah lewat 1 jam, kata psikolog, diajak ngaji lewat 1 jam sudah lain rasanya. Encok kambuh, kesemutan, pegel-pegel, beda sama main HP. Main HP mah 2 jam gak kerasa. Nonton bola Liga Champions semalam gak kerasa. Ya, sampai babak pertambahan sih saya dengar. Yang menang siapa, Pak? Tuh, saya cuma toser doang, saya juga ngelihat dikit mah gitu kan. Arsenal lawan PSG ya. Nah, gak lama sampai waktu duha,
atur waktu suruh, setelah ikut kajian jangan dulu pulang, salat dulu 2 rakaat, boleh salat isyraq. Bahkan dalam kitab fikih khilafiyah ulama isyraq dengan duha sama, ada yang mengatakan beda, itu silahkan masing-masing pendapat. Furumiyah cabang masalah, jangan dibesar-besarkan. Isyraq dulu baru duha boleh. Oh saya mah emang isyraq sama duha sama, silahkan. Yang sholat isyraq sama duha dapat 4 rakaat, isyraq doang 2 rakaat. Yang salah, yang kurang bagus, yang kagak isyraq kagak duha. Nah, sholat 2 rakaat kana lahu, maka telah ada baginya ia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh tamatin. Masya Allah, ini diantara keutamaan orang yang mau sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir mengikuti kajian sampai keluar matahari, sebelum pulang ia sholat 2 rakaat. Masya Allah, begitu besar pahala dari Allah. Pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Alhamdulillah ya, kemarin hari Sabtu selesai sudah pelaksanaan final ibadah haji. Makanya nanti Pak Haji Aris pulang haji beli korma sama air jam-jam, sama apa? Pulang haji umroh. Bukan berarti kita nggak harus haji dan umroh lagi. Ini menilai keutamaannya hampir mengimbangi pahala ibadah haji dan umroh. Begitu besarnya keuntungan orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah. Karena tidak semua mendapatkan, Pak. Mohon maaf. Dari sekian hambanya, ada yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan dari sekian hamba yang mengaku iman, berapa banyak yang tidak lagi terbesit di hatinya ingin berjamaah sholat subuh. Tadi saya lewat dari sawah dalam, bukan dalam sawah, sawah dalam, pinggirnya Alam Sutra. Alam Sutra, sawah dalam, tengah-tengah Alam Sutra ada namanya Alam Barzah, TPU. Banyak di pinggir jalan, di Alfa yang 24 jam, bahkan ketika azan kumandang mereka kuat begadang sampai subuh. Azan kumandang hanya sholat beberapa rakaat, 2 rakaat, beberapa waktu mereka enggan ke musola, enggan ke masjid, malah mereka asik dengan HP-nya. Ada yang sibuk dengan uduknya, Pak. Kenapa? Mereka tidak ada dalam hidayah Allah. Yang paling repot tadi saya, jarang-jarang Pak Haji Malabe, jarang-jarang saya berangkat kultum subuh pas mau belokan lampu merah apa namanya Karawaci sama jalan raya mau ke kanan, ada yang nyalip dari belakang. Yang ngeboncengnya, waduh, lantas saya bilang ke anak santri, ini bocah kagak pakai baju nih bocah. Malam-malam Pak, pulang dari mana? Azan kumandang subuh baru pulang, dibonceng oleh laki-laki dalam keadaan pakaian yang tidak sopan. Boro-boro tertarik untuk tahajud, tertarik untuk sholat subuh, tertarik untuk ngaji. Makanya kita dipilih oleh Allah, tergerak hati kita ingin berjamaah subuh, tergerak hati kita ingin ikut kajian. Ini merupakan hidayah yang tidak terhingga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis qudsi Allah pernah menyampaikan, kullukum dhalun illa man hadaitu. Setiap kalian dalam keadaan tersesat, kata Allah, kecuali orang-orang yang diberikan petunjuk oleh saya. Fastahduni ahdikum, kata Allah.
Mintalah hidayah kepada Allah. Ahdikum, saya akan berikan hidayah. Kalau bukan karena hidayah Allah, mohon maaf, manusia ada dalam kesesatan. Makanya di surah Fatihah permohonan pertama adalah kalimat ihdinas siratal mustaqim. Sebelum minta yang lain, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah saya beribadah, saya menyembah, dan hanya kepada Engkau saya meminta. Permintaan pertama yang diajarkan Allah lewat Al-Fatihah, yang paling utama ternyata adalah ihdinas siratal mustaqim. Tuntun kami ya Rabb ke dalam hidayah. Siratal ladzina an'amta alaihim, seperti orang-orang yang Kau berikan kenikmatan. Ternyata hidayah itu nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan mereka yang berada dalam amarah-Mu dan dalam kesesatan. Ternyata kesesatan itu mengundang amarah Allah. Maka bersyukur hari ini kita termasuk orang-orang yang berada dalam hidayah Allah. Lihat dalam duduk antara dua sujud, Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, tunjukkan hidayah kepada kami. Karena hidayah ini akan menuntun kepada keselamatan. Sedangkan setiap manusia pasti menginginkan, pasti mengharapkan keselamatan. Siapa orangnya yang mau musibah? Siapa orangnya yang mau celaka? Semua manusia, Bapak Ibu, pasti mengharapkan selamat. Tadi Pak Ustadz habis sholat ada bacaan, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana wa adkhilnal jannata dara tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Suka dibaca Ibu? Suka dibaca? Alhamdulillah. Salah satu saatul ijabah, waktu yang bagus untuk berdoa adalah setelah sholat 5 waktu. Allahumma ya Allah antas salam, Engkau yang maha memberi keselamatan, yang menentukan selamat dan tidaknya hidup kita di dunia apalagi di akhirat. Yang menentukan selamat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minkas salam, dan dari Engkau ya Rabb datangnya keselamatan. Wa ilaika boleh, wa alaika boleh, dan kepada Engkau ya Rabb kami mohon keselamatan. Fahayna Rabbana bisalam, hidupkan kami ya Allah dalam keadaan keselamatan, dalam keadaan selamat. Bahkan ketika kami wafat, wa adkhilnal jannata daro, karena yang ngejamin hidup kita selamat dan tidak hanya Allah. Ada manusia sudah berusaha safety-nya luar biasa ketika bawa kendaraan, tapi kalau Allah menghendaki kena musibah, mudah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Terkadang kita hati-hati, orang lain gak hati-hati. Kalau bukan dalam penjagaan Allah, kalau bukan dalam ketentuan selamat dari Allah, Masya Allah,
pasti kita ada khawatir. Jangankan ketika orang berjalan di jalan raya, ketika orang ada di tengah lautan, ketika ada orang yang sedang di pesawat udara. Sekarang Allah perlihatkan berapa banyak kejadian musibah. Belum lama kereta tabrakan dengan kereta. Awalnya ada mobil listrik yang macet, tertabrak. Akhirnya terjadilah pemberhentian bukan pada tempatnya, dari belakang ada kereta lain tertabrak. Berapa banyak yang meninggal dunia. Mereka tidak berpikir, karena rata-rata ini kereta menemukan jalan yang biasa. Bahkan ada sampai di media rame, seorang ibu muda yang baru beres cuti kerjanya 2 bulan karena melahirkan. Pertama kali masuk kerja, ia titipkan asinya dan dia berbisik kepada putranya, ibu kerja dulu nak, gak lama sore ibu pulang. Ternyata ia meninggal dunia karena ada di gerbong perempuan. Ada statement dari menteri, jadi gerbong perempuan diganti di tengah, yang gerbong laki-laki belakang, supaya laki-laki pada mati duluan. Makanya banyak janda sekarang Bajaris. Oh begitu ya, kan musibah mah bisa aja, bisa dari depan, dari belakang, gerbong perempuan tengah-tengah, ya bisa jadi ketimpa pohon duren kan gitu. Harusnya kan perbanyak minta kepada Allah. Makanya ada sunnah dari Rasulullah, kalau mau berangkat kemanapun Bapak Ibu, minimal ucapkan Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa. Bismillah dengan menyebut nama Allah, supaya kita ingat Allah yang menggerakkan kita. Allah, kita bisa berjalan dijalankan oleh Allah, kita bisa bekerja, hidupnya dari Allah, badannya dari Allah, tenaganya dari Allah, supaya terus lisan kita, hati kita berzikir kepada Allah. Awali dengan Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. Saya pasrah kepada Engkau ya Allah. La haula, tidak ada daya, wala quwata, tidak ada kekuatan kecuali atas izin-Mu ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya, tiada upaya, melainkan Tuhan yang Maha Esa. Ini lagu zaman dulu nih. Indung-indung kepala lindung. Alot kepala lindung mah keras, Pak. Tulang doang. Hujan diudik di sini. Nah, mendung anak siapa? Pakai kerudung, anak Pak Jaris. Kalau anak Jablay nggak mungkin. Mata melihat, kaki ngapa emang ngintip mulu kali itu? Ya Allah, kan enak kesananya. Apa tuh namanya? Duduk goyang di kursi goyang, beduk subuh hampir siang, bangunkan ibu, jadilah anak. Aduh Siti Aisyah mandi di kali, kecebur kali. Ya Allah, tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Ya Allah. Maka di dunia saja kita pengen hidup selamat dari penyakit, dari musibah, dari bencana. Ya Allah, sudah Allah berikan gambaran. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah kalau seandainya ia ditakdirkan mendapatkan musibah kecelakaan.
Berapa banyak kemarin terjadi di Pandeglang, ada seorang pensiunan dinas, ia sakit, nggak kuat, pengen berobat, memaksakan bawa kendaraan, di tengah jalan entah kena jantung, entah kaget, menabrak anak-anak sekolah SD yang ketika mau pulang. Berapa yang meninggal? Kita di dunia aja pengen selamat, pengen terhindar dari musibah. Belum lagi bencana, banjir bandang, longsor, puting beliung dan yang lainnya. Ternyata musibah dunia tidak ada apa-apanya dibanding dengan musibah di akhirat. Ternyata azab dunia tidak ada apa-apanya dibanding azab akhirat. Maka Nabi memberikan kiat, kalau hidup pengen selamat, terutama di akhirat. Karena dunia mah sifatnya ujian. Baginda Rasul, Bapak Ibu kalau ngejenguk sahabat yang sakit, mengucapkan kalimat la ba'sa insyaallahu laka tahur. Aja berbahaya, tidak berbahaya insya Allah. Sakit dunia akan menjadi pembersih dosa-dosa kita. Sampai pernah sahabat bertanya, ya Rasul, ini sahabat kita sedang sakit parah, engkau mengatakan tidak bahaya. Apa kata Rasul? Sakit di dunia tidak ada apa-apanya dibanding dengan sakit di akhirat. Musibah dunia tidak ada apa-apanya dibanding dengan musibah akhirat. Paling menyeramkan adalah kena azab di akhirat. Maka Imam Tabarani meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul berpesan, salasun munjiat wa salasun muhlikat. Ada 3 perkara yang bisa memberikan keselamatan. Syekh Nawawi dalam syarahnya menegaskan yang paling utama adalah keselamatan dari azab Allah. Jangan main-main dengan azab Allah. Jangan merasa kita sudah hebat ibadah kita. Jangan merasa kita sudah jauh dari dosa. Sekelas baginda Rasul, Bapak Ibu. Sunnah kita baca habis sholat 7 kali, minimal 3 kali. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Sekelas Nabi aja masih minta permohonan dijauhkan dari api neraka. Sekelas baginda Rasul, jangankan azab di neraka, jangankan azab di alam kubur, bahkan azab ketika sakaratul maut. Kalau nggak salah saya pernah ngasih tahu nih doanya ke ibu-ibu kajian Jumat. Udah lama nih mah nggak ngaji-ngaji Jumat undangan saya, ya mungkin ustadznya ada terus kali gitu kan saya mah ban seret doang gitu kan ya. Makanya mentang-mentang ban serep ya jarang-jarang manggil gitu kan ya. Bohong bercanda Bu, nggak apa-apa jadi ban serep, yang penting kan justru ban serep yang lebih dibutuhkan. Kalau mobil nggak ada ban serepnya repot contohnya. Udah berapa bulan nih mah Pak Jemroni nggak ngondang-ngondang ini, lupa kali sama saya, apa malu nggak ngasih THR kali gitu kan ya. Janda sana ya, janda. Karena itu mah kalau lagi ustadz rutinnya nggak ada, baru ban serep dibutuhin. Ya Allah, tolong Baim ya Allah, jadi ban serep. Apa-apa ngaji mah dimanapun dan kapanpun, yang penting niat karena Allah, insya Allah manfaat. Masih ingat Bu doa baginda Rasul agar terhindar dari dahsyatnya azab sakaratul maut? Insya Allah masih ingat. Es clementinya masih ingat tuh, karena kalau ngaji Jumat suka ada es teh manisnya biasanya. Kalau doanya lupa lagi, bareng-bareng Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala gomaratil maut
wa sakaratil maut. Imam Tirmidzi yang meriwayatkan dari Ibu Aisyah. Baginda Rasul menjelang wafatnya berdoa, Allahumma inni ala ghamaratil maut wa syakaratil maut. Ya Allah, tolong hambamu ini dari azab dahsyatnya kematian. Sekelas baginda Rasul yang ibadahnya paling sempurna, jangankan yang wajib, qiyamul lailnya saja sampai membuat kakinya tawaromat, sampai kakinya pernah bengkak, saking banyaknya, saking lazimnya sholat malam baginda Nabi Muhammad. Pak Haji Adis juga pernah kakinya bengkak. Bukan karena kebanyakan tahajud, asam murah. Ya Allah, ibadah paling sempurna, akhlaknya paling bagus. Para sahabat kalau ngaji dengan Rasulullah tidak pernah berani berbicara, berani macam-macam. Bahkan Imam Ali kalau sedang ngaji dengan Rasulullah, ia berusaha menyimak, mendengarkan apa yang disampaikan Rasul, seakan-akan di kepalanya ada burung, bagaimana tidak terbang. Begitu akhlak yang diajarkan Nabi Muhammad. Masya Allah. Baginda Rasul mengajarkan akhlak kepada para sahabat luar biasa. Tidak boleh ada sifat takabur. Salah satu tanda orang takabur, orang yang tidak menerima nasihat kebaikan. Salah satu tanda orang yang sombong, merasa dirinya lebih pinter, lebih hebat, lebih baik dibanding yang lain. Makanya saya suka pesan ke anak santri, ilmu yang bermanfaat bukan berarti ilmu yang membuat diri kita merasa hebat. Justru itu ilmu tidak manfaat. Wa ru'yatuhu annahu khairum min kasir. Dirinya merasa lebih hebat. Saya sering bilang, dimanapun saya mengaji, saya bukan niat mengajari, bukan niat menggurui. Ini mah kita itu ngaji bersama, belajar bersama. Karena khawatir ada godaan setan, jangan pernah terbesit di hati kita, diri kita lebih pinter, lebih hebat, bahkan lebih baik dibanding yang lain, termasuk tanda takabur. Yang ketiga, tanda sombong yang paling dibenci, bahkan dilarang oleh baginda Rasul, akhlak tidak baik, istihqarun nas, menghinakan manusia. Kembali, ada 3 perkara yang bisa menyelamatkan dari azab Allah. Yang paling bahaya Bapak Ibu, bukan azab dunia, adalah azab akhirat. Jangankan siksaan di neraka, jangankan siksaan di alam kubur, bahkan ketika sakaratul maut, berapa banyak orang yang disiksa oleh Allah. Sampai Nabi memohon tadi, tolong hamba ya Allah jangan sampai menemukan gobaratil maut. Ada sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana gobaratil maut? Bagaimana dahsyatnya kematian? Innal mauta asyaddu min darfis sujud. Sesungguhnya kematian bagi orang-orang yang tidak diselamatkan oleh Allah, mereka bakal merasakan kesakitan lebih sakit daripada ditebas oleh ribuan pedang. Masya Allah. Kemarin saya lagi pulang ke Rangkas, habis motong sapi kambing di Tangerang. Kalau di musola saya Pak, itu yang motong pulangnya boleh bawa palanya Pak. Pulangnya boleh bawa palanya. Ya kalau ngebawa pala mah ini repot ya. Saya telepon di Rangkas, di kampung saya Cikulur, nggak ada kurban. Ya Allah, kata saya miskin apa pelit. Akhirnya saya pulang malam-malam beli kambing 2.
Di sana tuh namanya di kebun, ada paku di sendal. Saya pas mau turun, belakang rumah druk aja. Kena paku aja, yang kecil mah paku. Kena kaki, Masya Allah, sakitnya luar biasa. Kena silet, sakitnya luar biasa. Kena pisau, sakitnya luar biasa. Ada teman saya, sudah sepuh, biasa motong. Kemarin maksain, udah sakit, sepuh, maksain. Kena jempolnya, sampai dibawa ke rumah sakit. Kebayang Bapak Ibu bagaimana orang yang sakaratul maut tidak dijamin keselamatannya oleh Allah. Karena mungkin dia tidak berusaha untuk berdoa, untuk beramalan yang bisa menyelamatkan dari azab Allah. Sedangkan orang yang tidak selamat dari azab Allah ketika sakaratul mautnya bakal merasakan sakit, lebih sakit dibanding dengan ribuan tebasan pedang. Naudzubillah subhanallah. Lalu apa saja amalan yang bisa mengundang hidup selamat? Fasalasul munjiyat fakhasiyatullahi bisirri wal alaniyati. Kata baginda Rasul, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau hidup di dunia terutama di akhirat ingin diselamatkan oleh Allah, yang pertama tanamkan rasa takut kepada Allah. Rasa takwa kepada Allah. Takut kepada Allah bukan berarti lari dari Allah, bukan berarti lari dari musola, lari dari pengajian, lari dari hadis Quran baginda Rasul dan Quran firman Allah, bukan begitu. Karena kita makhluk yang lemah, makhluk yang kecil di hadapan Allah, tidak bisa lari dari Allah. Buktinya tidak ada satu manusia pun yang bisa lari dari kematian. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Allah sudah ingatkan dimanapun kalian berada, pasti kematian bakal menemuinya. Sedangkan yang menentukan kematian, yang memerintahkan mencabut nyawa adalah Allah. Tidak akan bisa ngumpet, tidak akan bisa lari dari kematian. Walaupun berada di burujim musayyadah, di dalam bentengan yang kokoh dan kuat. Ya Allah, saya pernah belajar di Banten, belajar di Jawa Barat, pernah belajar di Jawa Tengah, Jawa Timur. Belum pernah menemukan orang yang sakti terhadap kematian. Kalau di komplek apa namanya nih, Pak Jamuri? Kano? Kelapa Dua. Kalau seandainya ini di Kelapa Dua ada yang sakti, kebal terhadap kematian, saya siap diangkat jadi muridnya, Pak. Siap diangkat jadi murid suhu. Oh, Pak Haji Aris kebal kematian. Ya Allah, paling jago 100, 120, 140 tahun pernah ada orang Jawa Tengah. Itu pun udah ngomong, ya Allah, jangan-jangan malaikat kelalen kalau kau ini malaikat lupa sama saya gitu. Udah kesal dia hidup, Pak. Ya Allah, paling berapa tahun kita hidup? Jangan sok pinter, jangan sok kaya, jangan sok punya jabatan. Ya Allah, udah mati mah ilmu udah diangkat oleh Allah, udah mati mah kekuatan diangkat oleh Allah. Boro-boro bisa ceramah, boro-boro bisa baca Quran dan hadis, sudah mati mah ditanya rukun sholat nggak bisa jawab. Jangan sombong dengan ilmu, kata baginda Rasul. Ilmu hanya titipan. Kita lahir nggak bisa apa-apa, nanti mati pun nggak bisa ditanya apa-apa. Jangan sombong dengan jabatan, dengan kekuatan. Sekarang hebat punya pengawal, sekarang hebat dikawal-kawal. Sudah mati, siapa yang bisa mengawal malaikat Jibril? Bahkan mohon maaf, kalau pas pampres bisa mencegah malaikat Jibril, Pak Haji Soeharto nggak meninggal, Pak.
ternyata nyeplos Israel kan. Pas pampresnya aja dicabut nyawanya oleh Allah. Nggak ada yang bisa. Jangan sombong dengan jabatan. Ujung-ujungnya inna lillahi wa inna. Jangankan udah meninggal, kemarin rame di Kalimantan, mantan gubernur dibentak-bentak Satpol PP coba. Lagi jadi gubernur macam-macam atau PP bisa dimutasi, bisa berhenti. Pas udah pensiun, udah nggak ada wibawa Pak. Saya punya paman, kepala Jasara Harja di Bandung. Awalnya di Serang. Lagi ngejabat kepala Jasara Harja, gampang masukin adenya. Anaknya masih mondok, saya ajak. Pas anaknya beres kuliah, udah pensiun Pak. Udah pensiun mah pengen masuk anaknya, susah banget. Sudah hilang kekuatannya, betul gak? Sudah pensiun pengen masukin anaknya, susah. Apalagi sudah ditutup kain apa? Jangan sombong dengan jabatan, ingat kematian. Jangan sombong dengan kekuatan. Mungkin sekarang hebat, kuat, urat kawat, tulang besi, muka herbal, ngebangun tuan. Kalau sudah datang kematian, boro-boro dia bisa nonjok orang, boro-boro dia urat kawat. Pengen buka baju aja dibukain sama Amil, bener? Tuh. Takut kepada Allah bukan lari, tapi pengertian khosyah, pengertian takut kepada Allah, imtisalu awamirihi wajtidabun nawahihi. Orang yang takut kepada Allah, mereka yang berusaha mengamalkan, melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan. Termasuk Bapak Ibu, tanda ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menambah rasa takut kepada Allah. Ilmu yang bermanfaat, mohon maaf, itu di luar dari ideologi baginda Rasul. Ilmu yang bermanfaat bukan dilihat dari pesantrennya yang besar, bukan. Ilmu yang bermanfaat bukan dilihat dari mobilnya mewah, bukan. Ilmu yang bermanfaat bukan dilihat dari hafalannya jago, bukan. Ilmu yang bermanfaat, ilmu ma yazidu fi khaufika ilallah, ilmu yang bisa meningkatkan rasa takwa kepada Allah. Makanya saya lagi ngaji sama guru, kitabnya taklim Bapak Ibu. Dilarang santri niat ngaji pengen disebut pintar supaya nanti orang hormat, dilarang itu. Niat ngaji, niat menghafal Quran, niat menghafal hadis, pengen disebut pinter. Sampai guru saya mesen, pengen disebut ustadz aja jangan. Kalau orang nyebut ustadz, jadikan doa. Tapi kalau sengaja-sengaja pengen disebut ustadz, jangan, kata guru saya. Kan kadang-kadang ada yang marah. Ketika penghormatan gak disebut ustadz, ngambek pulang duluan ya. Ustadz saya udah naik jabatan kan. Mulai sering ceramah disebutnya Ustadz Lutfi, ngambek kiai kan tuh. Jangan. Tujuan ngaji bukan ingin menonjolkan kesombongan. Bahkan pesan dalam kitab Taklimul Muta'alim, niat ngaji, niat punya ilmu bukan ingin mendebat orang lain. Bahkan kalau kita pernah ngaji ilmu perdebatan, orang yang berdebat masalah ngaji ilmu harus bisa ngebersihin hati dulu. Kenapa sebabnya? Nanti kalau hatinya masih banyak nafsunya, ketika menang dia sombong. Woi, saya gagah kan, hebat kan, kalah sama saya tuh. Sedangkan sifat sombong sebab siapa? Saya. Ketika debat belum bisa menata hati, yang kalah timbul sakit hati. Bahkan kalau kita ngaji akhlak nih, ngaji akhlak, negor orang saja yang salah, jangan di hadapan orang banyak. Mohon maaf, ada yang salah aja dikit, orang lagi banyak langsung salah itu banyak. Ajan jangan panjang-panjang. Lah iya masa panjang-panjang gitu. Ditegur depan orang banyak aja dalam ilmu akhlak nggak boleh. Saking menata hati,
Karena kita kalau negor orang di hadapan orang banyak, contoh Ustadz salah, ditegur orang banyak, khawatir kitanya merasa hebat, saya berani. Nanti yang ditegurnya sakit hati. Ilmu yang bermanfaat bukan untuk ngedebat orang lain. Boleh berdebat kalau itu harus diberdebat, tapi tata hati. Ilmu yang bermanfaat bukan untuk menyalahkan orang lain. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa meningkatkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwanya apa? Bisirri wal alaniyati. Usahakan, kata baginda Rasul, kalau pengen selamat terutama dari azab Allah, tanamkan sifat takut kepada Allah, takwa kepada Allah. Takwanya bisirri wal alaniyati, baik ketika sepi maupun ketika ramai. Jangan takwanya pas rame doang. Lagi ada mertua mah, ada mertua nginep di rumah, sholat subuh sampai 3 kali sholat subuhnya. Ingin kelihatan mertua. Pas bagian mertua nggak ada, ya Allah, subuh sama duha ketuker. Kata anaknya, bapak sholat duha, tapi ada kunutnya. Disebut sholat subuh jam 8. Kata bapaknya, dia belum. Ketika takwanya jangan hanya pas rame doang. Di musola rajin sholat qobliyah ba'diyah. Ketika di rumah juga rajin sholat sunnah. Itu namanya bisri wal alaniyah. Amin ya rabbal. Ketika jadi imam baca suratnya panjang. Ketika nggak jadi imam juga suratnya panjang. Bisri wal alaniyah. Saya suka jadi imam kadang-kadang. Suka digoda sama setan. Pas jadi imam pengen yang panjang-panjang, pengen disebut banyak hafalan. Pas bagian di rumah kul ya kul. Ini belum sampai bisri wal alaniyah. Ya Allah, ketika di musola di hadapan orang banyak, rajin baca Qur'annya, udah bagus. Cuman lebih bagus lagi ketika sendiri juga di kamar rajin baca Qur'an. Cakep. Di musola rajin baca Quran, pas di kamar rajin baca HP. Yang dilihat bukan Quran, bukan ceramah, gambar lah pokoknya begitu. Ya Allah. Saya suka bilang ke anak santri, ada sebagian saudara kita termasuk saya, ada keterangannya suka baca Quran untuk dikirimkan pahalanya orang yang sudah wafat. Ada yang 7 hari. Ini anak-anak lagi ngaji nih. Anak santri 7 malam. Kuat ngaji sejam. Saya nasihatin. Jangan hanya pas ngaji ketika disuruh oleh orang lain kuat sejam. Pas ngaji sendiri nggak kuat sejam. Belum bisri wal alaniyah. Termasuk dalam maksiat. Ketika banyak orang mah nggak berani berbuat maksiat, nggak berani mencuri, nggak berani korupsi. Kenapa pas ketika sepi berani korupsi? Takwanya belum sampai bisri wal alaniyah. Begitu juga urusan maksiat yang lain. Kalau kita terus tertanam di hati sifat takut kepada Allah, dengan berusaha melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, baik sendiri maupun ketika banyak orang lain, baik ketika sepi maupun ramai, insya Allah dijamin hidup bakal selamat, terutama kelak nanti di akhirat. Amin ya Allah. Yang kedua, waktunya habis. Masih ada kedua, ketiga, kiat-kiat atau tuntunan dari baginda Rasul. Kalau hidup pengen selamat ada 3 perkara. Ya, yang pertama, tanamkan di hati rasa takut kepada Allah, baik sendiri maupun ketika rame. Yang kedua, saya nggak bahas, waktunya habis, cuman dikasih tahu aja. Yang kedua adalah al-adlu bainal faqri wal ghina. Ketika kita bekerja, berdagang, berbisnis, jangan sampai melampaui batas. Kalau itu jalannya haram, jangan.
Kalau itu hak orang lain jangan diambil. Kalau pengen selamat dunia akhirat. Yang kedua, dalam urusan dunia mencari nafkah, menjemput rezeki, jangan melampaui batas. Kulu wasrabu wala tusrifu. Kemudian yang ketiga, gak saya panjang-panjang bahas, waktunya habis. Yang ketiga adalah at-tawassut bainal ghadab wal mahabbah. Cintanya harus karena Allah, bencinya karena Allah. Mudah-mudahan kumpulnya kita, persaudaraan kita, yatahabani fillah, orang yang bersamanya karena Allah, bertemannya karena Allah, maka nanti di hari kiamat bakal dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dekatnya bukan karena Allah, dekatnya ada muatan pribadi, lagi butuh suara rakyat mah agak diundang juga datang. Lagi pengen dicoblos memuasa Allah baiknya minta ampun, udah jadi baik. Saya nggak ngomongin orang, pengalaman saya punya saudara. Artinya mudah-mudahan Allah berikan hidayah, amin ya rabbal. Mudah-mudahan di kita mah nggak ada. Ada orang yang dekatnya karena ada muatan dunia, dekatnya ada muatan pribadi, bukan karena Allah. Tanamkan cintanya karena Allah, ketika benci pun bukan nafsu tapi benci karena Allah, insya Allah bakal selamat dunia dan akhirat. Ibarakatil Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian kajian yang telah disampaikan oleh Ustaz Ahmad Lutfi Arsyad. Jika ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu terkait materi yang disampaikan, kami persilakan. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Berarti sudah paham. Antara sudah paham atau emang nggak paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dikatakan bahwa sangat sakit apabila sakaratul mautnya katakan sulit gitu ya, atau sakit dan sebagainya. Itu yang satu. Yang kedua, banyak juga orang yang tidak kurang mengenal agama, tapi meninggalnya ya gampang-gampang saja, ya. Artinya ada yang mengatakan begini, alhamdulillah, istri saya, suami saya tidak menyusahkan, ya. Tadi baru aja ngaduk nasi, ya. Tapi kan setengah jam kemudian saya panggil nggak nyaut-nyaut, ya, sudah dipanggil. Apakah itu termasuk hal-hal yang istimewa? Ya kemudian tadi yang katanya sakit, sakaratul maut. Kita mau nanya siapa, orang dia udah meninggal. Ya, dibilang sakit paling ngap-ngapan yang kita lihat. Ngap-ngapan yang kita lihat. Apakah itu termasuk? Terus yang selanjutnya begini Pak Ustadz, ini termasuk pengalaman lah ya. Ada orang yang sakitnya lama, bener ya. Anu cager mah, mendadak meninggal. Tapi kalau yang sakit lama, nggak meninggal. Apakah itu termasuk ciri-ciri penghapusan dosa? Atau apalah namanya gitulah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada orang tua kita yang menjadikan wasilah tambahan ilmu buat kita dengan sababiah beliau bertanya berkaitan dengan masalah syakaratul maut. Ada yang mendapatkan kemudahan dan ada yang mendapatkan kesulitan. Dalilnya di dalam surah Al-Anfal ayat 50. Yang kedua Fussilat ayat 30. Kalau Al-Anfal ayat 50, walau taro idh yatawaffal ladina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq. Kalimatnya ada lau. Seandainya Allah perlihatkan, berarti ini sudah bagian alam ruh. Dalam tafsirnya yang merasakan adalah ruhnya, karena ini sudah bagian dari walladzina yu'minuna bil ghaib. Kita kan nggak bisa ngelihat ruh, sedangkan jelas ketika manusia dicabut ruhnya, casingnya, badannya sudah nggak bisa berfungsi, nggak ada yang bisa ngelihat. Sedangkan Rasulullah memberi informasi, dicabut ruh itu diawali dari telapak kaki naik ke lutut, terus sampai terakhir keluar ruh nih. Yang anak kecil suka empuk, ubun-ubunan. Makanya suka ada orang, tapi nggak semuanya, yang ketika wafatnya melotot karena melihat mengikuti ruhnya. Sunnah, kalau ada yang wafat keadaan terbuka matanya, kita tutup matanya. Jadi ini bagian dari walladzina yu'minuna bil ghaib, tentang siksaan sakaratul maut. Bukan hanya tadi Al-Anfal ayat 50, bahkan doa baginda Rasul yang datang dari Imam Tirmidzi, inni Allahumma a'inni ala gomaratil maut. Gak mungkin Nabi berdoa kalau itu tidak akan terjadi, supaya umatnya berusaha jangan sampai ketika sakaratul mautnya menemukan kesulitan. Bahkan kalau dalam hadis dalam kitab Tadhkiratul Qurtubi, Pak Haji, dijelaskan lagi tuh mah, mantahawana bi sholat, orang yang nganggap enteng main-main dengan urusan sholat, salah satu siksaannya ketika sakaratul maut, yamutu utsana, ruhnya merasakan kehausan, wajuyah dan kelaparan. Karena kematian bukan akhir dari kehidupan, justru kematian adalah awal dari kehidupan yang sebetulnya. Jadi kembali kepada keimanan, sesuatu yang terlihat atau tidak terlihat, kalau datangnya dari baginda Rasul, wajib kita imani. Jadi bukan jasad ya. Jadi itu katanya baru nyentong nasi mah, bahkan baru makan setengah gelepak meninggal. Itu makanya kita nggak boleh untuk membicarakan keburukan orang, termasuk keburukan orang yang sudah wafat. Siapa tahu, hanya Allah yang tahu apakah diampuni ketika wafatnya atau tidak. Kufu an masawihi, bagusnya uzkuru mahasina mautikum. Justru kalau Nabi ngasih tahu, perbanyak menyebut kebaikan orang yang sudah wafat, tahan, jangan suka membicarakan aib orang yang sudah wafat, apalagi yang masih hidup. Jadi kaitan yang pertama berkaitan dengan amanah, datangnya dari Allah tadi, kemudian dari baginda Rasul, betul adanya gomaratil maut. Bahkan yang sering kita baca, inni as'aluka husnal khatimah,
Berarti ini ada orang yang wafatnya baik, wa'udzubika min syarril au su'il akibah, jauhkan kami dari ujung kehidupan atau kematian yang tidak baik. Naudzubillah subhanallah. Salah satu tadi kiat-kiatnya supaya wafat dalam keadaan rahmat Allah. Kalau di Fusilat Pak Haji justru tentang kenikmatan wafat tuh mah. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Tuh, ini mah yang kedua Pak Haji. Orang-orang yang beriman yang mengatakan Rabbunallah la ilaha kemudian ia istiqomah, istaqim dalam keimanannya, artinya berusaha konsisten membuktikan iman dengan ketakwaan. Ketika datang kematian Bapak Ibu, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat ngehibur Pak Haji, malah bukan ngegebukin. Kalau tadi kan ngegebukin tadi mah, yadribuna wujuhahum kata Allah. Ini mah yang kedua nih, golongan kedua. Justru malaikat turun menghibur. Allah takhafu Pak Haji ulasieun. Jangan takut menemukan kematian. Betul, banyak yang disiksa insya Allah Pak Haji mah karena bagus, karena baik, mudah-mudahan gitu contoh-contoh nih mah. Bahkan wala tahzanu, jangan sedih, tenang. Rumah yang ditinggalin di Kelapa Dua, di alam akhirat ada istana yang lebih indah. Kesulitan dunia tenang, jangan sedih, nanti diganti dengan kesenangan. Wa absyiru bil jannah kata Allah. Ada orang yang wafatnya justru malah dibahagiakan dengan melihat surga yang bakal ditempati. Mudah-mudahan kita di dalamnya. Jadi kalau kata Bung Roma, ada dua cara menuju kematian. Roma Irama tuh lagu zaman dulu kan tuh. Jadi ada yang wafatnya dalam keadaan suul khotimah, ada usul khotimah. Kemudian yang kedua, gambaran ada orang yang sakitnya lama tapi nggak meninggal. Kemudian ada yang sehat tapi truk aja. Nah, kita diajarin sama guru rukun iman yang terakhir, wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sehat, sakit, itu merupakan ketentuan Allah, karena hidup ini adalah tempat ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Ketika mendapat ujian sakit, isi dengan sabar. Ketika dapat ujian sehat, isi dengan syukur. Sakitnya orang di dunia, sakitnya orang beriman Pak Haji, bahkan kalau yang suka rajin baca Sahih Bukhari, ini di juz awal, di juz 3 malah saya baca tentang ma mim muslimin, tidaklah seorang muslim tusibul musibah, yang mana ia mendapatkan musibah, hatta syaukah, bahkan sampai duri yang masuk ke dalam tangannya atau dalam dirinya, kecuali musibah tersebut, sakit tersebut bakal jadi penghapus dosa-dosanya. Bahkan kalau kata Abu Ya Cilongo, kalau seandainya cara Allah menghapus dosa dengan sakit di dunia, mendingan sakit di dunia menghapus dosa daripada menghapus dosanya disiksa di akhirat. Lebih ringan di dunia. Tadi kalimatnya kata Nabi, la ba'salaka tahuro, tidak bahaya ketika sakit di dunia kita sabar sambil ikhtiar, karena bakal jadi penghapus dosa, daripada ketika wafat bawa dosa lebih serem sakitnya. Jadi mudah-mudahan siapapun di antara kita yang diuji sakit diberi sabar. Tapi ingat, sabar bukan berarti tidak berikhtiar. Ikhtiar dulu, berdoa terus, tawakal kepada Allah. Yang diberikan ujian sehat, jadikan syukur, tanda syukur menggunakan sehatnya buat ibadah. Amin ya rabbal alamin. Agar kita selamat
fid dunya wal akhirah. Mungkin cukup ya, udah agak siang ya. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Jaris. Untuk Ibu ada? Oh ibu mau nanya. Satu. Biar seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini kan saya mau tanya tentang bacaan sholat. Karena kan sholat itu kan salah satu kewajiban kita. Salah satu juga untuk keselamatan kita di akhirat kelak ya. Tadi kan Pak Ustadz bilang bahwa kita dalam sendiri pun dalam sholat harus baca yang panjang atau bagaimana. Jadi maksud saya mohon petunjuk Pak Ustadz. Kita sendiri kan hafalan untuk surat-surat panjang tuh masih terbatas. Apakah kita setiap saat dalam sholat 5 waktu itu boleh hanya yang trikul itu, atau misalnya waktu zuhur kita harus baca apa, dan rakaat kedua baca apa, asar, seperti itu Pak Ustadz. Jadi misalnya Pak Ustadz kasih bocoran, kita bisa berusaha menghafalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya, mudah-mudahan jadi ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya tidak ada ketentuan wajib ya, karena baca surat itu bukan rukun sholat. Sunnah yang disebut sunnah hayat. Ketika tidak baca pun sholatnya tetap sah. Yang menjadi rukun Fatihah. Kalau baca Fatihah rukun sholat. La sholata liman la fatihatalah, kata Rasul. Tidak sah sholatnya kalau nggak baca Fatihah. Tapi kalau bacaan surat mas sifatnya sunnah. Tapi jangan sengaja ditinggalin. Ninggalin wajib batal, ninggalin sunnah makruh. Makruh itu tingkatannya nggak nyampe dosa, cuman kurang disukai. Baca suratnya sunnah. Ada beberapa ulama yang mengumpulkan dari beberapa hadis, ada sifatnya keutamaan. Salah satunya kalau ketika baca witir di rakaat, kalau cuma 3 rakaat nih, rakaat pertama keutamaan ya sabihis al-a'la, kemudian rakaat keduanya al-kafirun, kemudian rakaat ketiganya al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Itu pun pendapat ulama yang berbeda. Ada yang berpendapat boleh baca surah apa aja, karena tidak ada ketentuan harus ya. Jadi boleh yang panjang, boleh yang pendek. Bahkan iqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang anggap kamu mudah, kamu mampu dalam Quran. Jangan maksain. Ya, jadi kita nanti sholat karena kita belum hafal, baru hafal kuliah ama kulu boleh. Bahkan di zaman sahabat ada sahih hadisnya. Kemarin saya baca, ada sahabat yang senangnya kulhu baik. Sampai protes nih makmumnya nih. Ya Rasul, ini mah sholatnya gacoan kulhu baik. Senangnya baca kulhu. Kemudian kata Rasul apa? Sampai Rasul mengatakan orang yang membaca Al-Ikhlas sampai 3 kali mendapat keutamaan mendekati pahala khatam Quran. Jadi jangan suka Rasul aja nggak nyalahin, kenapa kita suka nyalahin? Ini nih umatnya kadang-kadang berlebihan. Gimana ya? Katanya anu lah, jangan sebutin ya. Anu mau kuliah sama kulu doang. Ya emang itu mampunya. Dipaksain baca Al-Baqarah bisa pingsan gitu kan ya. Ya, jadi nggak ada harus surat panjang, enggak sebetulnya. Sesuai kemampuan kita, emang kalau yang panjang ada keutamaan. Kalau kelas baginda Rasul betul baca Al-Qur'annya bisa Al-Imran, karena luar biasa kan Rasul mah ya sudah mempunyai sifat fatonah, kecerdasan yang luar biasa. Buktinya tidak membaca, tidak nulis, hanya ngedenger hafal Quran. Beda sama kita.
Kita malam yakunil kelibet baik, yakunil kelibet tentunya. Jadi yang penting ibu bahkan hanya baca bismillah pun sah-sah aja, dapat sunnah. Cuman kalau yang emang hafalannya bagus, ada lagi keutamaan. Bacaan Quran yang paling besar nilai pahalanya di dalam sholat. Ya, ketika emang ibu punya hafalan surah Yasin, biar nambah pahala, dibacanya pas sholat. Itu boleh. Cuman kalau kita emang mampunya hulu, nggak masalah. Tapi awas nih, kalau menurut kajian yang saya baca, kalau jadi imam harus menyesuaikan makmum. Ya. Jangankan dalam surat nih, dalam bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kalau lagi sendiri bahkan dianjurkan sampai 11 kali baca. Boleh lebih. Tapi kalau lagi jadi imam, jangan lebih dari 3 kali. Khawatir di belakang ada aki-aki lagi pertigo. Ya, ini nih, makanya kaitan hati. Termasuk tadi baca surat panjang. Lihat situasinya. Kalau emang di belakang kita emang kuat berdiri lama, kemudian lagi bukan sela-sela jam istirahat kerja, boleh. Ya, tapi lihat situasi. Ada kan sampai satu kisah pulang kerja pengen cepat istirahat, ada sahabat yang panjang terus bacaannya sampai dia tegur sama Rasul. Jadi lihat situasi yang bagus. Tadi saya katakan bisri wal alaniyah, kalau emang senang baca surat panjang, lihat situasi. Kalau jadi imam nih, ya, sedang saja. Kalau pas lagi jadi imam baca Al-Baqarah, waduh, makmum kabur duluan gitu. Berapa lembar? Berapa juz Al-Baqarah kan? Nah, kalau sendiri silahkan dipanjangkan. Cuman kadang tadi, makanya Nabi hebat. Bisri wal alaniyah. Kadang kita digoda setan lagi rame-rame mah sholatnya pelan banget. Pas lagi sendiri kayak lagi balap karung gitu kan ya tuh. Adlok-adlokan. Lagi jadi imam mah kadang pengen yang panjang-panjang. Lagi sendiri yang pendek. Artinya bukan nggak boleh. Itu menata hati. Khawatir baca surat panjangnya bukan karena Allah, pengen di alam bacaannya sudah banyak hafalannya. Tapi kalau emang nggak pengen di alam nggak masalah. Ya itu saya kesimpulannya, bacaan surat di dalam sholat itu bukan rukun tapi sunnah hayat. Arti sunnah hayat ketika tidak dibaca tetap sah sholatnya. Tapi kalau sengaja nggak dibaca makruh. Mending makruh. Panjang pendeknya ada keutamaannya. Kalau di Banten nanti kapan-kapan kalau ibu mau, kalau nanti ketemu lagi apa subuh apa Jumat, nanti saya bikinin. Emang ada ulama yang mengutip beberapa keutamaan. Ada kalau hari Jumat ya bacaannya boleh dianjurkan termasuk al-Jum'ah sama al-Munafikun atau As-Sabbihis ala sama al-Ghosiyah termasuk subuhnya. Ada itu mah tapi awas khilafiyah ya, keutamaan. Ada ulama yang gak nentuin boleh baca surat apa aja. Emang perintah mutlaknya boleh baca surat yang kita hafal ya. Tapi ada beberapa ulama nanti saya bawa karena panjang skemanya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai Sabtu, sampai Minggu lagi. Ada tuh subuhnya apa, duhurnya apa. Dan itu pun tidak harus ya, hanya keutamaan. Tidak ibu ya. Jadi silahkan dibaca yang ibu hafal. Ya, kalau hafalnya baru, tadi mohon maaf, surat-surat pendek bagus. Yang penting khusyuk dan ikhlas. Kalau ibu pengen panjang juga bagus juga. Lagi sendiri terutama. Cukup. Terima kasih untuk pertanyaan Bapak Ibu jemaah sekalian. Karena waktunya sudah masuk duha, untuk majelis pada pagi ini kami mohon kepada Pak Ustaz untuk berkenan memberi doa untuk majelis. Semoga seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan mendapat keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.
radhiyallahu ta'ala an kulli sahabatin Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqa min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. Ya Allah ya Rabbana, mudahkan kepada kami perkumpulan hari ini dalam riungan pengajian dalam silaturahmi, senantiasa perkumpulan yang bisa menambah rahmat Engkau ya Allah. Kami sadar kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa rahmat Engkau ya Allah. Hidup kami, sehat kami, gerak kami, detak jantung kami, denyut nadi kami, bahkan kedipan mata kami merupakan bagian dari rahmat Engkau ya Allah. Kami bukan siapa-siapa tanpa rahmat Engkau ya Allah. Manusia berawal dari nutfah, berakhir bakal jadi jibah, bakal jadi bangkai ya Allah. Engkau yang menitipkan kemuliaan kepada kami, yang bisa menciptakan dari segumpal air menjadi segumpal darah, dari segumpal darah menjadi segumpal daging, kemudian disempurnakan dengan sempurna ciptaan Engkau ya Allah. Anugerahkan kepada kami perpisahan sementara sebelum kami berkumpul kembali, perpisahan yang ada dalam penjagaan-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari segala penyakit, jauhkan kami dari segala musibah, berikan kami keselamatan ya Allah di dunia dan di akhirat kelak nanti. Jauhkan kami dari godaan-godaan setan dan fitnah akhir zaman. Anugerahkan kepada kami ya Allah ilmu nafi'ah, inna nas'aluka ilmu nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kami ya Allah. Sedikit atau banyak ilmu yang Kau titipkan, jadikan ilmu yang bisa kami amalkan ya Allah. Anugerahkan kepada kami ya Allah amalan makbulah, nilai-nilai amal soleh yang Kau terima. Kami sadar, kami ingat, kami yakin dunia hanya sementara, dunia hanya titipan. Ketika kami sudah ditutup dengan kain kafan, ketika kami sudah dimasukkan ke dalam kubur, semua yang kami miliki akan kami tinggalkan, keluarga, harta, tahta, jabatan, dan kekuatan yang bisa menemani kami sampai yaumul qiyamah, yang bisa melindungi kami sebabiahnya karena kami punya tabungan amalan makbulah, amal soleh yang Kau terima ya Allah. Anugerahkan kepada kami rizqan thayyibah, jalan rezeki yang benar, jalan rezeki yang halal, dan rezeki tersebut bisa kami gunakan di jalan yang benar, di jalan yang halal, agar menjadi wasilah, menjadi jembatan kebahagiaan dunia, terlebih-lebih kebahagiaan akhirat. Rezeki yang halal, rezeki yang thayyibah akan menjadi jembatan keselamatan dunia dan jembatan keselamatan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilangan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Jemaah sekalian. Semoga kita masih diberikan kekuatan panjang agar dapat mengikuti kajian taklim rutin yang akan diadakan oleh Musyawarah Kelas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita semua dan menjadikan pertemuan ini sebagai majelis yang penuh keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.